Pernikahan adalah momen yang sakral yang menjadi awal dari perjalanan hidup bersama orang yang kita cintai. Awal perjalanan bersama orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi. Akan tetapi teman-teman, kamu tahu nggak? Di negara kita ada yang namanya nikah siri, yaitu pernikahan yang sah secara agama, akan tetapi tidak diakui oleh negara. Apa itu nikah siri? Apa saja dampaknya terhadap perkawinan ke depannya, khususnya bagi istri dan anak-anaknya? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabatku, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini kita akan sharing santai lagi. Kita akan membahas suatu tema atau topik yang sangat menarik. Apa itu? Nikah siri. Di mana fenomena nikah siri ini banyak terjadi di sekitar kita. Nah, terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah apa itu nikah siri. Nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama. Artinya pernikahan itu sah menurut agama. Ya, terpenuhi rukun-rukunnya, ada walinya, ada mempelainya, ada mahar, ada ijab kabul, ada saksinya, terpenuhi rukunnya, dan sah menurut hukum agama. Akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di negara. Nah, jadi teman-teman, di hukum agama sah, akan tetapi di negara kita, Republik Indonesia ini tidak tercatat, teman-teman. Ya, tidak terdokumentasikan. Karena tidak dicatatkan, nikah siri ini otomatis tidak memiliki dokumen, teman-teman. Ya, misalnya buku nikah, ya kan? Kartu keluarga. Ini tidak ada, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga istri dan anak nantinya itu tidak terlindungi. Nah, teman-teman sampai di sini harus paham ya. Sebelum teman-teman melakukan nikah siri, teman-teman harus pahami dulu apa itu nikah siri. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa ada orang yang mau memilih untuk nikah siri? Nah, ini menarik teman-teman. Jadi, ada beberapa alasan kenapa orang mau untuk melakukan nikah siri. Yang pertama, yaitu adanya anggapan bahwa menikah resmi itu mahal. Nah, ini teman-teman. Jadi, ada anggapan seperti ini bahwa nikah resmi itu mahal. Padahal sebenarnya tidak, teman-teman. Ini salah kaprah ini. Perlu diketahui bahwa yang namanya biaya nikah itu, misalnya di kantor urusan agama, di KUA gitu kan, itu kalau dari peraturan pemerintah sendiri itu gratis, teman-teman. Ya, jadi saya ada cerita nih. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu mungkin teman-teman masih ingat ya, kita mengalami wabah atau pandemi ya, pandemi COVID, di mana kita pada waktu itu dilarang melakukan kumpul-kumpul ya, dilarang kumpul-kumpul, dilarang berkerumun, jadi semua dibatasi. Nah, teman-teman, tepatnya tahun 2001 ya, itu ada teman saya, dia melakukan pernikahan. Ya, karena tidak boleh kumpul-kumpul, akhirnya tidak adalah pesta di sini, teman-teman. Ya, dia cuma melakukan pernikahan di KUA. Resmi, teman-teman. Resmi di KUA dan mendapatkan buku nikah. Ya. Jadi menikah resmi itu biayanya kalau nggak salah kemarin tuh tak sampai 100.000, teman-teman ya, untuk administrasi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pesta, untuk doa, kan karena tidak boleh pesta kan, akhirnya tidak ada pesta, teman-teman. Yang dilakukannya adalah mengundang keluarga, teman-teman terdekat, sahabat-sahabat
untuk melakukan syukuran atau berdoa, ya. Diundang makan di rumahnya. Jadi teman-teman, itu tidak lebih dari, kalau nggak salah, tidak sampai 5 juta dia keluarkan biaya, ya. Jadi sebenarnya ini salah kaprah, nikah resmi itu mahal. Tidak teman-teman, justru yang membuat mahal itu adalah pestanya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, yang membuat mahal itu sebenarnya adalah pestanya. Oh, kalau misalnya pestanya tidak di gedung, apa nanti kata orang? Kalau nanti pestanya tidak mengundang biduan, tidak ada organ, apa nanti kata orang? Ya kan? Nah, ini yang buat mahal teman-teman. Apa kata orang ini yang buat mahal? Ya. Jadi, sekali lagi, biaya nikah itu tidak mahal teman-teman. Ya, biaya nikah resmi itu tidak mahal. Yang mahal itu adalah biaya pesta dan biaya gengsinya teman-teman. Itu yang membuat mahal. Yang kedua adalah ada juga yang melakukan nikah siri ini karena apa? Karena ingin cepat menikah tetapi belum mendapatkan izin, ya. Dia ingin menikah misalnya kan, tapi tidak dapat izin dari keluarga, misalnya dari orang tua. Ini teman-teman yang menjadi kendala. Misalnya ada anak muda yang kuliah misalnya, ya, lagi kuliah, mereka karena saling suka akhirnya berhubungan, pacaran lah misalnya. Agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, ya kan, yang tak diinginkan, ya, daripada nanti terjadi maksiat, ya, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tadi, maka akhirnya udahlah kita nikah siri aja. Nah, ini juga menjadi salah satu sebab kenapa seseorang memilih melakukan nikah siri. Yang ketiga teman-teman, dalam beberapa kasus nikah siri ini menjadi jalan untuk orang yang ingin melakukan poligami. Ya, dia ingin melakukan poligami, ingin menikah lagi, akan tetapi dia tidak mau, ya kan, tidak mau mengikuti jalur resmi, ya, karena jalur resmi ini dianggapnya sulit. Kenapa dibilang sulit? Ketika seseorang ingin melakukan poligami atau menikah lagi, maka syarat yang harus dia siapkan untuk mengurus dokumentasi biar pernikahannya resmi yaitu apa? Surat izin dari istri pertama. Nah, mungkin ini yang kesulitan dia mendapatkannya. Karena kesulitan mendapatkan surat izin dari istri pertama, akhirnya apa? Diambillah jalur pintas, yaitu nikah siri. Ya, siri ini teman-teman artinya apa? Tersembunyi. Ya, disembunyikan, sir. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya kita punya niat baik ingin menikah, kenapa harus sir? Kenapa harus disembunyikan? Ya, bukankah menikah itu adalah suatu kebahagiaan? Kalau ingin menikah, ya umumkan. Kalau bila perlu semua orang harus tahu kalau kita menikah, bukannya disembunyikan. Nah, sampai di sini paham ya? Akan tetapi teman-teman, di balik kemudahan nikah siri ada resiko besar. Ya, ada resiko besar yang harus ditanggung oleh istri dan anak-anak dari pernikahan siri. Yang pertama, yaitu tidak adanya perlindungan hukum. Ya, karena sir atau tersembunyi, jadi pernikahan siri ini teman-teman itu memang sah, tapi karena pernikahan siri ini tidak diakui negara, maka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya seorang suami tidak menjalankan kewajibannya, misalnya memberi nafkah, ya, dia tidak menafkahi nih, kemana mau dituntut? Mau mengadu kemana? Nah, ini teman-teman, jadi tidak ada perlindungan di sini. Contoh saja misalnya terjadi KDRT, ya kan? Jadi istri di sini mau menuntut haknya melalui jalur hukum, itu mau kemana gitu? Mau melapor ke pengadilan agama?
nanti ditanya surat nikahnya mana, buku nikahnya mana, ya kan? Nah, di sini tak ada pegangan, teman-teman. Nah, jadi dampak besar yang harus ditanggung adalah salah satunya tadi apa? Tidak adanya perlindungan hukum. Ya, di sini berat, teman-teman. Makanya kalau mau nikah, nikah yang resmi aja lah, nggak usah siri-siri. Berat risikonya. Yang kedua, teman-teman, masalah hak waris. Ya, jadi di pernikahan siri ini perlu teman-teman ketahui bahwa hak waris itu tidak diakui, teman-teman. Ya, istri dan anak dari pernikahan siri tidak diakui sebagai ahli waris di mata negara. Ya kan? Sangat menyedihkan, teman-teman. Ya. Lah, manalah tahu seandainya nanti kamu punya anak, ini kamu nikah siri nih dengan seorang laki-laki, orang yang kaya raya, hartanya banyak. Terus ya karena umurnya pendek, meninggallah dia. Nah, seharusnya ketika dia meninggal, otomatis kan anakmu ini mendapatkan warisan, ya, mendapatkan warisan dari harta bapaknya. Akan tetapi karena kamu nikah siri dan tidak punya bukti kalau kamu itu sudah menikah dengan dia, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Anakmu tuh tidak akan dapat apa-apa, teman-teman. Zong. Ya. Walaupun kamu sudah memberitahu misalnya ke istri pertamanya, Mbak, saya adalah istri keduanya dari Mas Anu misalnya. Ini anaknya. Tapi karena istri pertamanya ini misalnya orangnya serakah, ingin menguasai semua misalnya kan, dia tidak akan memberikan jatah yang merupakan hak anakmu itu, tidak akan diberikan sama dia. Kenapa? Karena dia serakah, kecuali dia adalah perempuan yang baik, yang paham akan agama. Ya, nasib baiklah, pasti dapat kamu. Ya, anakmu pun akan dapat warisan, jatah dari warisan bapaknya. Nah, ketika mendapatkan istri pertama ini orang yang serakah, yang tidak mau berbagi, ya otomatis kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan mau menuntut ke jalur hukum mana, itu tak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena pernikahan kalian tadi adalah sir atau tersembunyi dan tidak dicatat oleh negara, sehingga apa? Negara pun tidak mengakui pernikahan tersebut. Nah, ini resiko, teman-teman. Ya, pikirkan lagi kalau mau nikah siri. Nah, yang ketiga, adanya stigma negatif di masyarakat. Ya, seperti yang teman-teman ketahuilah, mungkin ada sebagian masyarakat yang memandang nikah siri itu dengan pandangan yang negatif. Ya, ini mau tak mau harus diterimalah, namanya masyarakat Indonesia, ya, negara plus 62. Ya, begitulah. Ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham, ya. Paham apa itu nikah siri dan resiko apa yang akan kamu tanggung ke depannya jika pernikahan kamu tidak tercatat, ya, tidak tercatat di negara. Nah, teman-teman, itu tadi dampak atau resiko dari pernikahan siri. Banyak sekali resikonya, teman-teman. Ya, tidak diakui, ya kan, tidak dapat warisan, ya kan, seandainya terjadi KDRT atau tidak dinafkahi, tidak bisa menempuh jalur hukum, mau melapor kemana, mau mengadu kemana, tidak bisa, sulit, teman-teman. Anak-anak juga susah mendapatkan dokumen-dokumen untuk mengurus dia sekolah. Seandainya udah besar nih, ngurus akte kelahiran, susah, teman-teman. Kalau dia tidak punya akte kelahiran, gimana dia nanti mau sekolah dan lain sebagainya, ya kan? Nah, bagaimana juga kamu misalnya untuk mengurus kartu kependudukan, KTP atau KK, ini semua nanti panjang urusannya, teman-teman. Ya, begitu juga nanti sampai anakmu besar, dia nanti tidak tahu ayahnya misalnya orang kaya, begitu meninggal tidak dapat warisan, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Nah, jadi teman-teman, pertanyaannya adalah apa solusinya, ya? Jadi solusi dari pernikahan siri ini apa?
Nah, teman-teman, untuk menghindari dampak buruk atau resiko dari pernikahan siri tadi, ada baiknya teman-teman, misalnya sudah terlanjur nih nikah siri. Jadi yang dapat teman-teman lakukan adalah mencatatkan, pergi ke kantor urusan agama atau kantor KUA, itu teman-teman mencatatkan pernikahan teman-teman secara resmi, ya, ke kantor KUA atau ke kantor catatan sipil. Jadi dilaporkan teman-teman, ya, dilaporkan agar apa, pernikahan ini tercatat, agar pernikahanmu resmi dan mendapatkan dokumen yang dikeluarkan oleh negara, buku nikah misalnya. Nah, kalau sudah ada buku nikah ini resmi, ya, baik kamu mau jadi istri kedua, istri ketiga, tidak masalah, yang penting tercatat dan diakui. Ini penting teman-teman, ya. Dengan begitu hak dari istri atau anak-anak itu akan terlindungi oleh negara. Jadi seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak dinafkahi, mengalami KDRT dan yang lain-lainnya yang tidak diinginkan, teman-teman bisa melapor, bisa mengadu dan mendapatkan perlindungan secara hukum. Nah, ini penting teman-teman, ya. Jadi diskusikan kepada pasangan, apa saja, diskusikan tentang semua aspek, ya, dengan pasangan, agar apa? Agar tidak ada yang dizolimi, agar tidak ada merasa tidak enak atau apa. Jadi semuanya aman lah, ya, aman dan nyaman. Nah teman-teman, setelah mengetahui apa dampak dan resiko yang akan kamu hadapi jika kamu melakukan pernikahan siri, apakah kamu masih memilih untuk menikah siri? Jangan ya dek ya, jangan. Kalau mau nikah, nikahlah yang resmi. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan siri-sirian ya. Nikah yang resmi itu baik untuk kamu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah nikah siri itu sah di mata agama, namun tidak diakui oleh negara. Sebelum kamu memutuskan untuk menikah siri, pastikan kamu memahami konsekuensinya, memahami resikonya, terutama bagi dirimu, istri, dan anak-anak. Demikianlah sahabat, semoga bermanfaat. Jangan lupa ketik like, komen, dan share ya, agar video ini bisa lebih banyak lagi diketahui oleh teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.